Kamu di sini baru ya berarti ya? Iya, Oh, masih berarti baru. oke. Kalau sistem perekrutan membernya untuk kreatif studio ini itu gimana sih? Kalau boleh tahu? Mungkin waktu itu sempet ya, waktu MPLS, Hmm. MPLS nggak ya? Itu kayak teman-teman bilang, ini loh ada kreatif, kamu nggak mau masuk? Oh, Awalnya aku open nggak mau, recruitment gitu ya. iya. Waktu Soalnya kamu daftar kalau di nih. sini sempet, oh aku nggak daftar. Oh, langsung direkrut gitu Iya, ya. Oke. dipanggil Pak Femilnya itu. Oke, 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 oke. Kayak eh, waktu dipanggil itu deg-degan, soalnya Berarti takut bikin salah bisa gitu. dibilang siswa terpilih dong. Eh, Halo, hai semuanya. Kembali lagi di MIS, Media Inspirasi Siswa Spenfora. Bersama aku, Alena Azalea Yudani dari kelas 7F. Jadi, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Tamu spesial kita kali ini merupakan calon guru yang sedang melakukan penelitian di SMP 4 dan masih berstatus mahasiswi loh. Penasaran dengan tamu spesial kita kali ini? Yuk kita kenalan. Halo Kak. Halo semuanya. Jadi kenalin, nama aku Jian Farah Habibah, biasanya dipanggil Jihan atau biasanya teman-teman manggilnya itu Jiji gitu. Gimana nih Oke. Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, fine. Good. How about you? I'm good. Kak. Oke. Aduh nggak bisa berdiri. Jadi apa benar kakak lagi ngelakuin penelitian di SMP 4? Ya bener banget. Jadi ngelakuin penelitian di SMP Negeri 4 itu mulai tanggal 2 Januari sampai kemarin Jumat 19 Januari. Kakak selama ngelakuin penelitian ini dari kapan sampai kapan sih? Itu tadi dari 2 Januari sampai 19 Januari. Barusan kemarin terakhir itu Sekitaran hari 3 Jumat. mingguan ya. Ah ya, betul. Kalau misal kakak udah selesai nih penelitiannya, penelitiannya ini buat apa sih? Untuk penelitiannya ini tujuannya itu untuk memenuhi tugas akhir ya. Jadi proposal ini kebetulan itu proper banget sama kriteria guru yang ada di SMP Negeri 4. Oleh karena itu aku ambil nih penelitian di lokasi Berarti ini. masuk di SMP 4 gitu ya. Iya, betul. Terus apa yang kakak harapin dari penelitian yang kakak lakuin? I hope that from my research I can do the final of my apa ya tugas akhir gitu loh, bisa terpenuhi Lebih baik, semuanya, jadi bisa bagus lancar gitu. juga waktu skripsinya. Amin. Kesulitan apa sih yang kakak alamin waktu lagi ngelakuin penelitian di SMP 4? Oke, kesulitannya itu so far sih alhamdulillah nggak ada ya. Maksudnya yang Alhamdulillah kak. tantangannya itu aku jadi tahu gimana ngerasain jadi guru, bener-bener jadi guru ketika terjun langsung ngajar di kelas dan dikasih kesempatan nih sama guru SMP 4, especially guru bahasa Inggrisnya ya. Jadi kayak ngerasain gimana ya jadi guru dan gimana ya ngatur satu kelas, dan aku tuh eh itunya apa kunci utamanya untuk ngatur semua kelas itu tadi. Oke, kegiatan penelitiannya itu apa cuman ngajar atau gimana gitu? Ngajar sama observasi siswanya sih ketika menggunakan video sebagai media pembelajaran itu tadi. Berarti penelitian yang dilakuin kakak itu kayak ngajar sama observasi video tadi kan? Iya, that's right. Emang kalau selama ngajar ini ngajar di kelas apa aja? Kalau selama ini di SMP Negeri 4 itu kelas 7 sama kelas 8. Oke. Oke. 7 apa sama 8 apa kak? Kalau kemarin itu 7A, 7D, terus kalau kelas 8-nya itu ada 8C, 8G, 8D gitu. 8A juga Terus sih. oh 8A Iya, juga. 8A. Berarti berapa kelas itu tadi? Aduh, berapa ya? Lebih dari satu pokoknya. Ya pokoknya gitulah. Kakak seneng nggak sih ngelakuin penelitian di SMP 4? Alhamdulillah seneng banget. Kenapa tuh Eh, senengnya? kenapa ya? Soalnya di SMP Negeri 4 itu pertama siswa-siswanya itu friendly sama humble banget. Kalau misalnya aku masuk nih ke kelas itu dia open sekali, kayak misalnya say hi Welcome gitu-gitu. banget Iya, gitu ya. welcome banget lah pokoknya. Terus gurunya pun, guru bahasa Inggrisnya ini sangat-sangat humble dan apa ya, ngasih peluang aku itu banyak banget nih loh, kesempatan juga gitu. Emang guru yang pertama kakak kenal itu siapa? Tentunya kepala sekolah ya. Iya sih. Jadi yang pertama kali, benar-benar pertama kali itu ini Pak Mul. Pak Mulyo itu, terus aku disambungin nih sama kepala sekolahnya. Terus dari kepala sekolah ini aku dihubungin sama guru bahasa Inggrisnya. Karena kan tujuan utama aku kan emang ke pembelajaran bahasa Inggris ya.
That's why itu tadi aku ke langsung guru bahasa Inggrisnya Bu Riwin. Nah, ternyata Bu Riwin ini megangnya kelas 7. Sedangkan aku topiknya itu kelas 8. Jadi aku beralihlah ke Bu Afifah Oh, gitu. jadi kayak mentor apa ya bahasanya ya? Ya, pembimbingnya Iya, gitu, iya. pembimbingnya. Terus kakak kalau lagi ngelakuin penelitian nih, biasanya pernah nggak sih kak ngerasa jengkel gitu sama murid yang waktu kakak ajar gitu? Enggak sih, kalau jengkel itu enggak. Cuman ya namanya siswa-siswi sekarang ya pasti ada aja. Pokoknya apa ya, ada batasannya kalau misalnya perlakuan mereka ke kita itu gimana. Mungkin ya enggak wow banget gitu. Kenapa sih Kak Jihan kok ngelakuin penelitian di SMP 4 nih kalau boleh tahu? Karena sesuai dengan kriteria topik aku tadi, Oh karena iya yang SMP 4 tadi. itu guru bahasa Inggrisnya itu menggunakan media pembelajaran itu tadi. Dan sekarang itu jarang banget SMP-SMP lain itu menggunakan video pembelajaran untuk gurunya ya. That's why I choose SMP 4 ini. Pasti kakak ada dong tujuan tersendiri buat di SMP 4. Apa? Iya, yang pertama, Selain ngelakuin penelitian. ya yang pertama itu dulu kalau nggak salah SMP 4 itu terkenal apa ya kayak sekolah favorit gitu kan. Iya. Baik akademik sama non akademiknya itu maju gitu loh. Terus dan juga bangunan sekolahnya juga cagar budaya juga. Nah, itu kan jadi apa ya? Keestetikan tersendiri gitu loh, unik Ih. daripada sekolah-sekolah yang lain. Aduh. Iya. Terus kakak ada nggak sih kayak kesan pertama waktu masuk di SMP 4 tentang SMP 4-nya tersendiri terus sama siswa-siswinya? Oke, kesan dan pesan pertama kali masuk ke SMP 4 itu sedikit culture shock dan ternyata itu ada apa ya, studio seperti ini Iya. yang wow banget dan jarang sekolah lainnya itu punya studio yang seperti ini ya tentunya. Kemudian ada radio juga dan radio tersebut udah di-approve gitu sama siapa ya, wali kota PS atau ya? ya. Itu jarang banget sekolah sekarang itu yang ada studionya, bahkan sekolah swasta pun yang bisa dibilang untuk biayanya itu lebih higher itu jarang banget ada radio kayak seperti ini gitu. Tapi SMP aku dulu itu ada radionya juga sih, tapi yang enggak apa ya, enggak sebagus inilah gitu. Terus menurut kakak siswa-siswi SMP 4 itu kayak apa sih? Siswa-siswi SMP 4 itu humble, friendly, welcome banget sama orang baru, terus open minded juga dan asik sih. Ya. Kakak deg-degan nggak sih di podcast di sini? Enggak sih, tapi sedikit-sedikit nervous tapi I will manage it. eh Apa ya, kesan pertama kakak tentang kreatif itu dia apa? Kan kakak sempat lihat nih lewat, Oke. wah kayak misal mungkin ada wah apa nih gitu. Jadi kesan pertama lihat Kreatif Studio ini pertama kali diberitahu sama Pak Mulyo bahwasannya itu kita ada studio nih. Akhirnya waktu diajak keliling SMP 4 ini, oh ini ternyata studionya. Terus ada YouTube-nya juga Mbak gitu kan, Pak Mulyo bilang gitu. Akhirnya aku lihat nih YouTube-nya. Banyak juga ya videonya juga keren banget. Ini anak SMP loh bikin kayak podcast di studio ini. Apakah ini bener-bener kalian yang ngoperasiin sendiri apa gimana ini? Kadang juga ada kayak guru-guru tadi kayak Pak Femil, Oke, terus Pak jadi ada pembimbingnya ya, juga ya ya. ada pembimbingnya Oke, juga. oke. Kakak kan bakal jadi calon guru nih, bakal jadi guru nih. Oke. Ada dong motivasinya buat jadi guru. Apa tuh kalau boleh tahu? Oke, dan sekarang ini aku juga sebagai guru private ya, online sama offline juga. Dimana itu kalau online itu aku sendiri yang ngembangin. Aku yang membuat wadah online ini. Kenapa aku membuat bimbel online ini? Karena aku ingin apa ya? Karena lihat dari sebelumnya saat aku ngikut volunteer secara online, otomatis kan seluruh Indonesia bisa accessible untuk join di bimbel online ini kan, tapi gratis untuk yang volunteer itu aku ikut. Cuman ada beberapa sekolah yang murid aku bilang itu ternyata tuh nggak ada pembelajaran bahasa Inggris sekolahnya itu. Dan itu di daerah apa ya, Jogja, yang desanya gitu. Nah itu ternyata itu nggak ada pembelajaran bahasa Inggris, bener-bener nggak ada dan dia itu nggak mempelajari Jadi bahasa di Inggris sama sekolahnya sekali. nggak ada pelajaran bahasa Inggris? Iya betul. Jadi nggak ada mata pelajaran bahasa Inggris. Dan aku pikir ulang kan, aduh gimana ya kalau misalnya bikin wadah buat anak-anak yang seperti itu yang belum pernah belajar bahasa Inggris dan ingin tahu gimana sih rasanya belajar bahasa Inggris dengan ya fee-nya terjangkau dan juga
apa ya, ada trial kelasnya gitu loh. Kalau misalnya itu bisa dijangkau free gitu kan. Akhirnya aku Supaya sama bisa belajar bahasa Inggris gitu ya. that's right. Karena itu aku sama teman-teman itu ayo dong ngembangin sesuatu bimbel itu tadi Oh, jadi online. kerja sama Iya. bareng teman-temannya Kakak. Ya, betul. Teman-teman di mana tuh? Kampus, teman-teman di kampus yang sama juga jurusannya bahasa Inggris gitu. Jadi untuk ngajar sendiri tuh I really love teaching because I think ngajar itu nggak hanya kita ngasih materi ke siswanya, nggak hanya memberikan penjelasan apa ya, penjelasan materi tentang subjek itu tadi, kayak misalnya bahasa Inggris berarti kita hanya Jadi kayak pingin buat siswa-siswinya nyaman belajar gitu kan? iya, jadi apa ya, sharing sama caring lah Iya. kalau ngajar itu nggak hanya Kayak jadi kita ngasih nganggapnya ini penjelasan kayak, aja. biar kayak temennya kita biar kayak deket gitu sama Yeah, that's right. muridnya. Yeah, jadi building relationship with our students itu it's very important gitu. Kakak pasti waktu masuk SMP 4 ada dong hal menarik yang kakak tuju gitu, kayak apa menurut kakak? Hal menarik yang ada di SMP 4 Hal yang menarik dari SMP 4. Apa ya hal menarik dari SMP yang 4 ada di itu? SMP 4. Selama ini, yang selama aku melakukan Yang kakak penelitian. lihat, ya. Hal menariknya itu siswanya sih. Ada siswa yang ternyata aku kagetnya, Spesial gitu iya, itu culture shock banget ketika ternyata ada ini ya, apa tuh mahasiswa, siswa yang berkebutuhan khusus gitu. Itu yang sedikit culture shock. Soalnya beberapa sekolah emang jarang banget gitu. Perasaan kakak waktu pertama kali ngelakuin penelitian itu apa sih? Perasaannya itu sedikit canggung dan nervous ketika melakukan penelitian, dan aku kan individual ya, ini sendiri banget, jadi benar-benar nggak ada temen, gimana ya caranya nge-manage Berarti nervousku masuk ini di gitu. SMP 4 ngelakuin penelitian ini bener-bener sendiri, gak ada teman. Bener-bener sendiri, apa-apa sendiri gitu. Sedikit nervous. Kakak pasti itu kan apa ya bahasanya ya, gini aja deh, kakak kuliah di mana sih? Kuliahnya di UINSA, Winsa. UIN Sunan Ampel Di Surabaya. mana tuh kak kalau boleh tahu? UINSA kan ada dua nih, UINSA yang Ahmad Yani sama UINSA yang Gunung Anyar. Nah, aku di UIN Ahmad Yani-nya. Jurusan apa tuh kak? Kampus 1, jurusan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Kakak waktu kuliah kan ada pendaftarannya tuh. Pendaftarannya jalur apa kak? Kalau aku masuknya jalur mandiri ya, itu tes dulu baru pengumuman gitu. Kalau kuliah kan biasanya gitu kayak ada awal-awal masuk ospek ya namanya. Itu Iya, ospeknya ospek. kakak gimana sih? Kalau ospek itu karena aku dulu angkatan corona ya, jadi ya ospeknya online. Jadi benar-benar gak ada ospek, benar-benar kayak ngerasain ospek yang real gitu nggak ada. Karena aku angkatan corona, jadi ya online, semua Zoom meeting. Boleh nggak sih ceritain pengalamannya kak waktu ospek gitu? Waktu ospek itu sedikit nggak excited ya, soalnya benar-benar kita online nge-zoom, dan itu kalau misalnya kita nggak ngeheroin mereka ya it's okay. Jadi aku benar-benar nyantai banget, aku tinggal Teman Zoom-nya. pertama kakak emang siapa? Kan online gitu kan? Iya. Pasti ada dong teman pertamanya. Teman pertama itu siapa ya namanya, lupa banget. Itu beda jurusan, tapi bener-bener kenalan itu random banget sih, kayak misalnya bener-bener kayak urgent mau apa ya, mau nanya sesuatu untuk ospek itu, untuk kebutuhan ospek itu tadi. Nanyanya ke dia gitu. Iya, random. Boleh nggak sih kak ceritain kegiatan kakak waktu lagi ngelakuin penelitian di SMP 4? Oke. Jadi pertama kali ngelakuin penelitian itu ini dulu kan, apa namanya, perjanjian dulu sama guru bahasa Inggrisnya, nanti ambil kelas apa sama siapa, bu siapa gitu kan, jam berapa. Itu buat guru pembimbingnya gitu ya? Iya, nentuin jadwalnya juga sama beliau gitu kan. Terusan dari itu tadi aku ngelakuin penelitian. Ketika gurunya menggunakan video sebagai media pembelajaran bahasa Inggris itu tadi di kelas, aku neliti siswanya, gimana sih respon siswanya, reaksinya ketika video itu tadi digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Inggris. Gitu aja sih. Gitu itu sempet gak sih kak kayak gantiin guru yang nggak masuk gitu? Sempet banget. Pelajaran apa tuh kalau boleh? Bahasa Inggris aja. Oh tetap bahasa Inggris ya? Iya. Berarti tetap di jurusannya. Iya, tetap di jurusannya. Oh ya kak kan tadi kuliah di UINSA nih. Gimana tuh rasanya kuliah di UINSA? Nano-nano ya. Jadi di kuliah di UINSA itu meskipun kita ambil mata kuliah umum, itu juga belajarnya bahasa Arab. Gitu. Oh Iya. soalnya Islam ya? Iya, soalnya Islam. Jadi pertama culture shock.
Dulu itu waktu SD sampai SMA kan alhamdulillahnya kan negeri ya sekolahnya terus. Jadi temen aku itu ada yang Kristen ada yang Hindu. Ketika masuk di UINSA, kok temanku nggak ada yang Kristen ya? Lupa kalau misalnya sekolahnya itu UIN Iya, gitu. kayak kebiasaan gitu ya. Iya. Eh, kakak itu kenapa sih kan kakak ambil jurusan bahasa Inggris nih ya? Iya. Kenapa milih jurusan itu? Pertama itu udah jadi option kedua aku karena pertama kali itu pengen banget pendidikan bahasa Jepang. Emang opsi pertamanya apa? Bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Iya. Di Di UNESA. UNESA. Iya. Kenapa Pendidikan pengen kuliah bahasa Jepang? Karena waktu SMA guru sensei bahasa Jepang aku itu enak banget kalau misalnya ngajar dan apa ya jadi cepet nyantol dan sedikit-sedikit itu bisa bahasa Jepang. Both apa ya conversation sama tulisan hiragana katakana Asik dan gitu juga ya kanji jadinya. asik banget. Terus kalau misalnya kita nggak asal kan juga lupa ya. Sekarang aja lupa aku dan itu Emang asik. kak sekolah di mana aja? SMA-nya. Sekolah di mana aja? Dari SD mungkin boleh. SD itu dekat rumah ya, soalnya rumahku di Surabaya Barat. Kalau SMP itu SMP Negeri 24. Kalau SMA-nya SMA Negeri 22 gitu. Berarti nanti kalau kakak udah jadi guru nih ya kak bakal ngajar bahasa Inggris gitu. Iya, Tetap di bahasa Inggris. bahasa Inggris gitu. Selain jadi guru bahasa Inggris emang ada? Enggak. Pinginnya itu nggak jadi guru. Nah, cita-citanya apa nih sebenarnya? Pinginnya itu jadi apa ya, translator. Oh, Kalau nggak iya kayak gitulah. Gitu, pengennya keluar negeri gitu. Iya, keliling dunia. Iya. Wih. Iya bener banget. Kakak pernah magang nggak? Magang. Iya. Kalau di jurusan aku pendidikan itu nggak ada Nggak ada magang. magang. Jadinya PPL itu tadi. Iya, PPL. Ya, di sekolah. Pernah PPL di mana kak? Belum, PPL-nya besok Oh belum. Februari Oh ya. iya akhir-akhir ya. Betul. Emang sampai semester berapa sih kak biasanya? Antara 7 sama 8, tapi doain ya semoga cepat lulus saya. Biar dapat apa? biar nggak bayar UKT. Kalau PPL kalau nanti kira-kira PPL itu ngapain aja? Kalau PPL full ngajar, kita full ngajar. Tapi tergantung gurunya juga ya. Sekarang kan banyak guru yang tolong ya Mbak gantiin, nah itu. Iya itu Susah yang juga susah ya itu ya Bun. Emang pernah gantiin di kelas mana aja? Di SMP 4 ini? SMP 4 kelas 7 sama 8 sih pernah. Apa tuh? Kelas 7 apa? Kelas 7A pernah, 7D pernah. Selain itu belum. Menurut kakak seru gak sih ngajar di SMP? Seru banget dan alhamdulillahnya itu anaknya itu apa ya kayak nurut gitu loh. Maksudnya ya ada sih yang nakal tapi yang nggak nuakal banget itu alhamdulillahnya nggak ada gitu. Oh, jadi kayak masih aman gitu Iya. ya. Tenang, Menurut 2 kelas yang aku relax. pegang ya. Gitu. Menurut Kak Jian ada nggak sih Kak tantangan terbesar waktu lagi ngajar di SMP 4? Tantangan terbesar waktu ngajar di SMP 4 itu khususnya itu pernah banget kayak bener-bener aku adaptasi sama anak-anak yang berkebutuhan khusus itu tadi dan ternyata itu yang ada yang cepet paham, ada yang susah untuk paham, tapi itu asik banget sih. Kalau jadi guru kan asiknya dari situ itu bisa berkontribusi seluruhnya gitu loh, bisa bantu itu seneng banget. Kak kan sekarang lagi ngelakuin, oh udah selesai ya pendidikan? Udah selesai. Kakak itu apa? Kalau ngatur waktu itu gimana sih kan kakak sekarang juga pasti Iya. kuliah, terus juga pasti kadang pengen main. Betul. gitu. Kuliah, terus kerja juga, terus ya ambil data ini kan juga persiapan buat skripsi ya gitu. Itu sulit banget untuk ngatur waktu tapi alhamdulillah bisa. Jadi pertama itu pulang kuliah itu jam 5. Setelah jam 5 itu aku langsung cabut untuk private itu tadi ngajar bimbel itu tadi. Terusan habis itu ngerjain tugas gitu. Oh tugas dari Ya, kuliahan. ngerjain tugas kuliah. Belum lagi beberapa itu kalau misalnya ada free time itu aku ikut volunteer sih. Karena aku orangnya suka explore hal baru, jadi ikut Keren sih, volunteer Kak. gitu. Iya. Gimana caranya Kak Jihan buat itu nantangin siswa-siswi yang sulit diatur kayak ngaturnya gitu loh? Oh, sulit diatur itu aku misalnya pakai games. Jadi kita rubah metode apa yang kan karena setiap siswa itu punya apa ya beda-beda metode untuk diterapkan ketika kita mengajar di kelas Supaya gitu. lebih seru gitu ya. Jadi Iya, jadi kalau siswa-siswinya misalnya tertarik gitu. Betul. Kalau misalnya game kan otomatis semuanya ikut berkontribusi itu tadi. Nah, game itu salah satu penariknya Dibuat sih. kelompok gitu ya biasanya. Iya, betul. Apa sih yang kakak sukain dari siswa-siswi SMP 4? Itu tadi sih
asik, humble, friendly, dan very open minded dengan orang baru gitu. Hmm, terus Kamu di sini baru ya berarti ya? iya, Oh, masih berarti baru. oke. Kalau sistem perekrutan membernya untuk Creative Studio ini itu gimana sih? Kalau boleh tahu? Mungkin waktu itu sempet ya waktu MPLS MPLS ya itu kayak teman-teman bilang ini loh ada kreatif kamu nggak mau masuk tahu Oh, awalnya open aku nggak recruitment mau gitu ya. iya. Oke. Terus habis open recruitment udah beberapa yang kepilih kan. Terus kayak wah keren ya waktu aku lihat-lihat di YouTube-nya itu terus Oke. tiba-tiba barusan banget nggak barusan sih bulan ini pokoknya Barusan waktu itu keterima. presentasi terus sama Pak Femil disuruh bikin kayak Pak Femil bikin challenge gitu terus Pak Oke. Femil nyuruh aku buat bikin pertanyaan sebanyak-banyaknya buat Pak Oke. Femil. Awalnya kayak ngirainnya dipanggil Pak Femil itu kenapa kok disuruh bikin ginian, ngirainnya Oke. kayak buat kesalahan gitu. Oke. Berarti untuk seleksinya hanya untuk membuat video presentasi atau apa? Ada seleksi Nggak wawancara, tahu sih aku, berkas. Kak. Waktu Soalnya kamu daftar kalau nih. di sini sempet aku nggak daftar. Oh, langsung direkrut gitu Iya, ya? Oke. dipanggil Pak Femilnya. Oke, 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 oke. Kayak waktu dipanggil itu deg-degan soalnya Berarti takut bikin salah bisa gitu. dibilang siswa terpilih dong. Eh, mungkin. Oke. Oh ya, kakak kan kuliah nih ya, punya nggak sih kuliah impian? Kuliah impian maksudnya? Selain kan kakak masuk Winsa nih, ada nggak kuliah impian gitu? Kalau Mungkin di luar negeri gitu. Oh iya, di luar negeri, kalau luar negeri pasti iya ya. Kalau saat ini Apa kuliah tuh? impian itu pengen di luar negeri, pengen banget di UK itu. Apa Di UK. nama universitasnya? Universitasnya itu belum nemu ya, pokoknya dalam bidang education. Pokoknya di lingkup education itu tadi sih. Emang dulu pelajarannya suka pelajaran apa sih? Dulu suka pelajaran apa yang ada yang suka ya saya. Baru-baru ini suka bahasa Inggris karena kalau misalnya apa ya, kalau kita seneng pasti kita suka apa ya, kalau kita seneng untuk mempelajari hal tersebut pasti otomatis kita apa ya, menggebu-gebu untuk mencari tahu kan. Iya. Jadi itu tadi sih. Terpaksa nggak sih kak kuliah di Winsa itu kan kakak kan nggak kepilih Awalnya di sih pilihan iya. pertama. Ya awalnya iya, aduh kok Winsa ya, aku nggak bisa bahasa Arab, gak ada background bahasa Arab, itu gimana dasar-dasarnya itu nggak, benar-benar nggak tahu. Dan akhirnya bersyukur banget karena kemarin itu dapat kesempatan buat student exchange di Malaysia selama 2 minggu. Keren banget Ya di International Islamic University Malaysia itu. Jadi satu universitas itu dipilih itu ada sekitar 11 kalau nggak 12, lupa aku gitu. Di situ itu Satu ngapain univ. aja? Di situ kita kuliah, jadi benar-benar kayak student exchange. Jadi kuliah di Belajar. sana, iya belajar di sana, terus sama jalan-jalan juga sih ya. Dibiayain nggak sama universitas? Fully funded, ya dibiayain semuanya. Oh, keren Gitu. banget kak, asik Iya. pasti di sana. Iya, dan itu melewati beberapa tahap seleksi yang wow. Gitu itu dipilih berapa kak? Dipilih antara 12 kalau nggak 13 kemarin itu yang terpilih itu. Berarti termasuk terpilih kakaknya. Ya alhamdulillah. Di sana ada nggak sih kak kesulitan waktu dialamin yang di Malaysia? Oh di Malai. Waktu di Malaysia itu satu homesick ya pasti. Padahal itu cuma 2 minggu tapi kerasanya homesick pertama kali Nggak, waktu nyampe. Itu nggak nyaman sama cuacanya. Iya. gitu. Kemudian kalau waktu mau pulang itu nggak pengen balik gitu. Jadi repot juga ya. Karena udah nyaman di sana gitu ya. Udah nyaman banget di sana. Terus makanannya juga hampir-hampir sama sih sama Indonesia, enak juga. Terus di sana itu transportasinya sama apa ya, situasi kotanya itu benar-benar tertata banget, gak kayak Surabaya itu, dan itu gak ada macet sama sekali kalau di sana. Gitu. Kalau semisal kakak ada kesempatan kayak buat milih universitas, mau di universitas apa yang ada di Indonesia? Oh, yang ada di Indonesia. Universitas apa ya? UI kali ya. Kalau nggak UI ya UPI. UPI. Jurusan? Universitas Pendidikan Indonesia. Jurusan apa? Jurusannya Tetap bahasa ya, Inggris atau tetap pendidikan bahasa Inggris mungkin ya. Soalnya Tertarik seneng, banget ya iya, kayaknya di bahasa seneng dari Inggrisnya. situ. Udah seneng banget soalnya. Gitu. boleh nggak sih kak kasih tutorial biar supaya bisa paham gitu sama pelajaran bahasa Inggris kan kadang kan Oke. kayak pusing gitu. Iya, soalnya pertama kali tuh aku waktu belajar bahasa Inggris juga pusing banget.
ngafalin vocabnya itu juga banyak Ya, kan banget, cara macam-macam, pronounce-nya ya. itu juga beda-beda setiap kata gitu kan. Pokoknya kunci pertamanya kalau misalnya kita mau belajar bahasa Inggris apalagi speaking ya, itu lebih banyak apa ya, listening, jadi lebih banyak mendengar, tapi kita juga jangan pasif dong, jangan hanya mendengar aja, misalnya kayak mendengar podcast bahasa Inggris kita hanya dengerin doang tapi without practice ya Ya, we nggak cannot gitu. tahu artinya gitu Iya, kan kita kadang harus ya kita harus search juga apa sih artinya, misalnya artinya kata-kata special atau apa make gitu, kita harus cari langsung kayak buat stick in note, dan di kamar aku itu full banget sama stick in note arti-arti bahasa Inggris. Jadi cara aku untuk ngafal vocabulary itu seperti itu. ada quotesnya juga dong pasti. Kalau quotes itu aku nggak bisa ya bikin quotes itu kayak susah banget gitu. Tapi Susah pasti banget. ada dong quotes favorit. Quotes favorit itu apa ya? Nggak ada ya. Nggak ada. Iya. Berarti kayak buat quotes itu nggak ada gitu. Quotes itu Yang favorit banget gitu nggak ada. yang apa, yang orang lain buat atau yang aku buat Orang lain sendiri? buat boleh. Nggak ada ya, apa ya? Pokoknya aku itu berpatokan dalam selama ini itu aku kayak don't give up and you have to try everything gitu. Wih. Iya. Kakak selama kuliah ini pasti ada support system dong. Iya. Siapa tuh? Pertama sih orang tua ya, Ya, pastinya. orang tua, Keluarga, gitu-gitu ya kan. keluarga, terus sama teman-teman dan teman deket aku dari SMP itu ada, Wih. gitu. Ada lagi nggak Sudah sih, temen deket dari SMP, gitu. temen? Iya teman. Kakak untuk waktu itu kan apa sempet pengen milih bahasa Jepang. Iya, bahasa Jepang. Kakak angkatan tahun berapa sih kak? Aku angkatan 2021. Baru ya? Berapa tahun lalu ya? Iya, baru tahun yang lalu 3 ya tahun. Bun. Iya, Berarti lumayan lama. ya, ada nggak sih kak kesulitan selama kuliah? Kesulitan selama kuliah itu pertama itu pertemanan. Aku itu sampai sekarang nggak Sulit punya berbaur pertemanan. gitu. Iya, kalau kuliah itu ya, kamu besok bakal ngerasain juga ya. Kalau kuliah itu benar-benar individual. Jadi benar-benar kita tuh nggak punya temen yang menetap. Tapi Iya, beda nggak ada kalau temennya aku ya. bener-bener deket. Soalnya kelasnya itu kan biasanya berputar. Acak, iya, random gitu kan. Jadi aku benar-benar nggak punya temen yang deket banget, itu nggak ada. Jadi semua aku ratain. Jadi semuanya temen. Cuman nggak ada yang paling deket, paling itu nggak ada. Berarti nggak dibeda-bedain gitu ya? Iya benar. Aku orangnya itu susah banget untuk kayak kamu tuh temen deket aku, sahabat. Jadi kemana-mana aku harus sama dia tuh, aku nggak bisa kayak gitu. Jadi semuanya aku ya sama-sama, besok sama A, besok sama B, besok sama C gitu sih. Oh, jadi Semuanya kayak aku ratain. semuanya Ya, dibauri, betul. dideketin. Betul. Selain pertemanan apa kesulitannya? Kayak pembelajaran atau dosennya gimana gitu? Pembelajarannya sih yang bahasa Arab tentunya. Jadi ada intensif bahasa Arab itu jam 6 mulainya. Karena jam 6 pagi. dulu itu ya masuk negeri kan negeri kan jarang gitu kan. Ada Iya. gitu. Jadi waktu masuk di Winsa ini Winsa juga negeri. iya, Iya. negeri maksudnya kan ini Islam gitu. Oh iya, jadi itu susah banget sih yang bahasa Arab itu. Sama ada kayak mata kuliah itu ilmu hadis. Nah, itu susah banget. Emang matkulnya kakak berapa aja? Tergantung semesternya sih. Per semester berarti ya? Iya, Ganti-ganti ya? ganti-ganti, betul. Kayak jadwalnya bisa berganti kapan saja. Betul. Ada nggak sih kak hal yang bikin kakak capek banget waktu kuliah? Capek itu kalau misalnya banyak kegiatan di luar kampus sama tumpuk banget tugasnya. Lah itu sulit banget untuk manage. Apalagi abis gini skripsi kan? Iya benar, itu sulit banget ya, tapi Emang insya Allah masa-masa bisa. awal itu kayak seru kayaknya, asik. Nggak kerasa Waktu kok tiba-tiba terakhir-terakhir udah kayak, akhir ya semesternya. wah. Wow, gitu banget. Dan kalau misalnya kamu besok mau kuliah tuh jangan lupa untuk ikut-ikut kegiatan di luar kampus juga, jangan berpatokan sama di dalam kampus sih, gitu. Oh ya, kakak kan sempat punya cita-cita pekerjaan impian gitu kan? Apa sebelumnya pekerjaan impiannya? Dari SD itu beda-beda ya pasti. SD pengen jadi dokter, terus SMP pengen jadi desainer. Ganti-ganti ya? Iya ganti-ganti. Jadi nggak punya apa ya, tetap gitu loh, nggak ada. Cita-cita tetap gitu. Nggak ada. Jadi let it flow aja. Kalau SMA? Kalau SMA pengen jadi guru, gitu. Kalau SMA pengen jadi guru. Pasti pusing mikirin kayak daftarnya kan SNBP. Ya, sekarang namanya Gitu-gitu, SNBP dulu, iya. namanya SBMPTN, SNMPTN gitu.
Pusing ya mikirin gitu ya. Pusing. Waktu akhir semester apalagi, waktu kelas 3 Itu sampai aku SMA. nangis soalnya nggak Aku diterima. juga soalnya. Oh iya. Sempet waktu itu kan daftar di UNER. Mm-mm. Temennya itu ikut daftar gitu loh. Iya, Nah, oke. nilainya itu sama, nama temennya itu duluan. Mm-mm. Inisial temennya itu lebih tinggi gitu kayak Lebih tinggi. awal gitu. Oke. Jadi aku nggak keterima di UNER. Oh iya, jadi hal yang mencenggangkan sama aku sekali itu ketika aku dipilih jadi peringkat satu jurusan di Ya. SMA itu ternyata nggak keterima gitu di univ yang aku pilih gitu. Itu Yang aduh dipengen nangis gitu, banget kayak sedih ya. banget gitu kan pastinya kan. Pol. Gitu. Terus kakak apa ya? Bentar. Kalau kamu pengen SMA mana? Kalau habis gini kan Pengennya- kelas 8 ya. Masih kelas 7 Oh, aku, masih Kak. kelas 7 ya ampun, kirain Masih. kelas 8. Iya. Kalau SMA itu aku pengennya masuk SMA 5. Emang sebelumnya kakak pengen masuk SMA mana? Aku pengen pertama kali tuh pengen masuk SMA 15. Di mana itu? Libels deketnya Masjid Agung. Oh, Lida. Bukan. Bukan. Apa ya? Menanggal kalau nggak salah. Libels itu. Pengen masuk situ sih. Terus masuknya di mana sekarang? Dua-dua. Sekolah paling terakhir SMA Iya, 1 SMA Surabaya. SMA 22. Itu sih. Jauh nggak dari rumah? Deket banget. Deket banget. Ada nggak sekolah yang jauh? Kakak sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah itu sekolah paling jauh di mana? Kuliah ini sih. Sampai nggak sih Kuliah kak ini. bolak-balik gitu? Tapi alhamdulillahnya itu yang gak jauh-jauh banget gitu sih. Cuman berapa menit ya kalau misalnya dari rumah itu sekitar 20 menitan gitu. Lumayan kak. Tapi, Iya Kak, lumayan sih. PP sepeda motor. Iya. Kalau untuk apa ya? Waktu itu apa? 2021 itu nilai kan ya? Iya, Kak, pakai nilai. Pakai nilai Kakak semuanya. jurusan apa tadi? Yang pertama, pilihan pertama? Pilihan pertamanya jurusan ini, pendidikan bahasa Inggris, terus hubungan Gimana? internasional UINSA. Yang apa ini? Jalur mandiri Pilihan ya? pertama. Yang waktu SNM. Iya. SNM itu pendidikan bahasa Jepang sama pendidikan bahasa Inggris UNESA. Berarti dulu di SMA-nya ada bahasa Jepang. Ya, bahasa. Aku jurusannya bahasa di SMA. Gitu. Kan ada IPA, IPS, bahasa. Nah, aku bahasanya. Sukanya dari bahasa Jepang itu apa? Sukanya dari Asiknya bahasa atau Jepang apanya? itu nulisnya sih yang asik kayak hiragana katakana, tapi kalau misalnya kita udah ke kanji itu aduh complicated ya gitu. Susah ya, soalnya kayak bahasa luar, terus lidah kita udah lidah lokal gitu. Jadi Iya. kayak susah pengucapannya. Iya, benar-benar. Emang kalau di bahasa Inggris ini nggak susah gitu pengucapannya? Kalau bahasa Inggris ini Mungkin udah terbiasa iya ya, 6 udah terbiasa. semester. Iya benar. Kalau udah terbiasa kan easy peasy ya. Jadi kayak gampang gitu ya kalau di bahasa Inggris ini. Iya, soalnya kita sering berlatih sih. Soalnya kan setiap hari digunain kalau misalnya kelas gitu. Kenapa waktu jalur mandiri ini milih jurusan bahasa Inggris? Kenapa nggak kayak jurusan lain? Karena jurusan lain itu apa ya, bingung ya. Soalnya di sana kan banyak banget yang jurusan apa ya? Islam gitu loh. Kayak misalnya hukum keluarga Islam, terus hukum tata negara Islam kayak gitu-gitu, ilmu hadis, ilmu tafsir Al-Qur'an. Nah, aduh apa Sementara ya? passionnya kakak itu nggak di Iya, situ gitu iya kan? benar. Misalnya umum ini cuman pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika gitu-gitu. Nah, karena aku itu dari Soshum, IPS kan, jadi milihnya pendidikan bahasa Inggris. Dan kenapa kok nggak sastra? Karena sastra itu aku nggak kuat banget untuk kayak misalnya lebih ke puisi-puisi gitu kan, beda-beda puisi kayak gitu-gitu. Ah, itu lumayan Pusing. iya, membosankan juga. Aku cuman kalau misalnya baca buku ya baca aja gitu loh, nggak Jadi kakak sampai. ngikutin sesuai passionnya kak itu. Iya betul. Terus ada nggak sih kak kesulitan waktu daftar, kan kakak jalur mandiri nih? Iya. Apa tuh kesulitannya? Jalur mandiri itu kalau daftarnya itu waktu tesnya sih. Tes sama nilai raport yang dilihat. Itu yang Oh gitu, sulit. itu juga tetap lihat nilai. Nilai raport Jadi sama tetap tes. bisa aja kayak hilang, bisa aja kayak nggak masuk gitu. Iya, bisa. Ih, Kalau mandiri gitu, tes dulu, nanti baru kita diumumin lulus atau enggaknya gitu. terus tesnya itu tes apa aja sih kalau jalur mandiri? Tes ini kayak SBM, kayak SNBP gitu. Kayak wow pusing ya, Iya. ngulang. Iya, ngulang. Jadi 2 kali tes itu tadi. Eh,
menurut kakak serunya di bahasa Inggris itu apa sih kak? Suruhnya di bahasa Inggris itu ketika kita bisa speaking English fluently itu bisa apa ya, punya relasi internasional gitu. Ya kadang kan per negara itu kalau aku lihat di internet gitu kan bahasanya beda gitu, kayak Iya, ada yang betul. aksennya gitu. Aksennya ada British, Amerika gitu. Nah, alhamdulillahnya itu yang 2023 barusan kemarin itu diundang untuk mengikuti acara internasional di kampus ya, dan itu dari mahasiswa internasional juga. Jadi punya relasi internasional juga dan seru banget temenan sama bule itu ternyata. Ngomongnya Bahasa itu, Inggris. ya. Ya, itu. Ada nggak kesulitan waktu ngomong sama itunya? Pertama itu ada kesulitan kayak kita itu ternyata berbicara bahasa Inggris itu tidak harus sesuai dengan grammar. Kita harus apa ya? Ketika kita ngomong sama orang, terutama bule, kalau kita membuat mereka nyaman ketika kita berbicara, meskipun kita nggak sesuai grammar nih ngomongnya, itu mereka itu it's okay gitu loh, nggak akan ngoreksi kesalahan kita nyusun kata waktu ngomong Soalnya kayak gitu. apa ya, menghargai gitu kan. Bener. Dan kalau misalnya kita salah ke teman kita kan pasti ketawain ya. Iya. Dan dia itu ternyata nggak sama sekali. Jadi Lebih serunya itu enak sama bule itu santai gitu. aja gitu. Bener. Jadi menghargai banget, menghormati banget. Nggak yang diketawain. Kalau kita kan salah dikit pronounce-nya dibenerin juga. bener, diketawain ya kalau sama sesama teman kita loh. Gitu. Emang itu kan orang luar ya, dari mana aja? Kemarin itu ada dari Pakistan, Bangladesh, Tajikistan, ada Australia, terus kemarin itu aku kedatangan juga Amerika, tapi yang Amerika aku belum sempet kayak berinteraksi sih. Cuma yang berinteraksi dari negara-negara yang timur juga, ada yang Mesir gitu. Dan itu asik banget, sampai nyanyi-nyanyi bareng kita waktu juga di hotel itu juga bareng-bareng sama-sama. Eh, kan kadang kan di universitas itu ada acara gitu ya. Iya. Di universitas kakak itu ada acara apa selama kakak ngejalanin kuliah? Acaranya ada internasional sama juga nasional. Itu kalau aku sering ikut yang internasional karena aku ngebantu-bantu di kantor internasional office-nya UINSA gitu. Wih, keren banget kak. Gitu. Kayak itu tah, asdos gitu tah. Bukan, jadi setiap universitas itu ada kantor internasionalnya kan. Nah, aku jadi volunteer di kantor internasionalnya universitas Keren UINSA banget, gitu. Kak. Gitu. Jadi enak banget bisa ketemu sama bule-bule, kan lumayan cuci mata ya. Oh iya kak, Gitu. kak kan ambil jurusan bahasa Inggris nih. Iya. Kalau di sana itu di UINSA itu bahasa Inggrisnya tuh diajarin yang aksen apa sih? Tergantung ya, kalau misalnya kamu bisa British ya it's okay, kalau bisa American ya it's okay. Pokoknya kalau kamu speaking English fluently ya it's okay sih menurutku. Nggak ada kayak ketentuan harus aksen British, Australian atau Amerika. Emang kakak bisa bahasa apa? Kok sampai ikut kayak bahasa Jepang gitu-gitu? Bahasa Jepang itu cuman perkenalan aja yang sekarang itu. Soalnya lupa banget, gak pernah belajarin. Kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris biasanya, soalnya kalau Yang lagi pasti mata sih kuliah. bahasa Indonesia Iya, ya. betul, apalagi Surabaya. Tuh. Em, ada nggak sih niatan kuliah selain di UINSA waktu jalur mandiri? Nggak ada sih, soalnya kalau di kampus-kampus lain, kalau misalnya kita daftar mandiri, itu pasti bayar uang gedung. Nah itu mahal banget, 75 juta sampai sih segitu. Uh, Mahal. di UINSA nggak emang? Di Winsa nggak pakai bayar apa-apa. Tadi Gitu. ada 2 cabang ya, yang di Surabaya. Iya, Winsanya. Iya. Winsa ada di Gunung Anyar sama di Ahmad Yani. Bedanya apa? Nggak ada. Kalau ada perbedaan dari jurusan sama-sama, gitu. oh iya, sama-sama Winsa, cuman kalau Winsa Gunung Anyar itu lebih ke kayak teknik-teknik gitu. Oh, jadi ada Jurusan tekniknya teknik. sendiri, terus Iya, bahasa. iya. Emang Gitu. ada nggak sih kak waktu apa ya namanya, daftar jalur mandiri itu kakak kan sempet bingung nggak sih milih mau jurusan apa? Bingung, betul banget bingung. Ini pertama itu aku pilih ini pendidikan bahasa Inggris yang pertama, terus hubungan internasional sama psikologi, dan ternyata alhamdulillah itu keterima yang pendidikan bahasa Inggrisnya gitu. Kakak orang Surabaya asli? Asli Surabaya. Orang tua mungkin? Orang tua ibu itu dari Surabaya asli, kalau ayah itu dari Tegal. Jadi ini saya agak-agak medok, maaf ya bun. Gitu.
Tapi ada nggak sih Kak kesedihan tersendiri masuk Winsa? Kalau kesedihan sih alhamdulillah nggak ada sih, bersyukur aja. Kalau senengnya Kalau senangnya alhamdulillah banyak. apa tuh? Karena udah dapet pengalaman yang luar biasa banget ketika kuliah di UINSA itu tadi, dan banyak kesempatan juga yang aku rasain selama ini sih. Winsa itu luas kan Kak pastinya. Iya, Pastinya gede kan banget. Kak. Ada nggak sih Kak pengalaman yang kayak nakutin gitu? Horor Oh, kalau mungkin. horor itu ada ya, kayak tapi ini mistisnya itu dari cerita temen ya, tapi aku Kakaknya, belum oh bukan bukan belum Kakak ya pegang. aku belum ngerasain banget. Soalnya kalau misalnya dari kampus itu paling malam itu aku pulangnya itu sekitar habis maghrib, jadi nggak pernah yang malam banget gitu. Apa tuh? Kan pernah diceritain temennya. Iya, itu kayak apa ya, kamar mandinya itu airnya nyala sendiri kayak gitu-gitu. Tapi tidak menakutkan sama Kalau sekali di yang sini ada nggak iya, Kakak pengalaman? yang di sini. Belum pernah sih, soalnya kan aku kalau pulang kan sesuai dengan kalian ya, setengah Oh, tiga. sama-sama setengah tiga gitu. Iya, kalau kamu pernah nggak sini? Pernah sih di kelas. Ah, iya, kelas 7 apa? F ya? Iya. Berarti di lantai 2. Ya, tapi kalau pengalaman kayak gitu mungkin berusaha ngehirauin. Iya sih, Sebenarnya kayak sih takut sih Kak, itu tapi itu itu apa? Apa ya, diganggu apa gitu kok bisa? kayak apa ya Kak? Kayak waktu itu kan sempat masuk kelas nih. Di kelas itu kadang tuh sepi Kak. Walaupun Itu aku pagi hari. ya pagi. Walaupun aku jarang pagi datang gitu kan kayak kadang jalan di lorong gitu kan Kak. Mm-mm. Lorong Nah, sini, eh, bukan? lorong yang di dekat musola. Oh iya, ini berarti ya. Iya, pernah waktu itu pulang. Pulang itu jalan di sana. Terus kayak ada yang ngikutin gitu loh Kak. Kerasa kan kadang Kak. Ya, bener-bener. Kadang juga kayak ada yang ngeliat gitu. Oke. Kakak nggak ada emang di sini? Aku biasanya tambah lewat situ setiap harinya. Pagi sama pulangnya lewat yang ini musola kan? Soalnya belum pernah ya pengalaman. Berarti belum. Belum di sini. Bener-bener belum? Enggak. Belum. Oke. Kakak kan sendirian nih di sini. Iya, sendirian. Biasanya ngobrol sama siapa Kak? Sama guru-gurunya di kantor. Guru siapa tuh? Aduh, siapa ya? Ada Pak Han, ada Bu Riwin, Bu Afifa, terus Bu siapa ya? Saya lupa. Bosan nggak sih Kak? Tinggal 3 minggu ngajar di sini gitu? Kalau bosen sih enggak. Pokoknya kalau misalnya ada kelas kosong, gimana caranya aku kayak masukin aja deh biar aku ada kegiatan gitu loh, nggak berdiam diri di kantor. Itu pasti tambah bosen kalau misalnya diem aja di kantor itu. Kadang itu mungkin kadang kan kakak kalau waktu ngajar kadang kan bisa nggak mood gitu kan. Kadang itu Iya. ngapain kayak capek mungkin gitu ngapain Kak? Kalau misalnya sesuai pengalaman aku ya, apa selama penelitian ini? Di luar penelitian juga boleh. Jadi selama penelitian ini alhamdulillahnya nggak ada ini ya, nggak ada bosennya gitu loh. Soalnya kan aku ngantiinnya cuman pendek-pendek, bukan secara berkala ngajar gitu. Tapi kalau misalnya waktu ngajar bimbel itu pasti ada bosennya. Dan gimana cara aku manage itu tadi? Ketika aku bosen itu tadi, aku kasihlah soal-soal kepada siswa itu tadi gitu. Dan Ngajar menariknya ngajar bimbelnya di mana? di rumah sama online itu. Kalau online itu aku setiap bulan ada final test. Nah, itu tadi. Tapi kalau online itu benar-benar effort sih. Kayak bikin Kenapa tuh? materi lewat PPT, kayak Oh gitu-gitu. ngejelasinnya juga. Iya. Kadang kan mungkin sinyalnya gitu kan. Jelasinnya terus gimana ya supaya biar interaktif antara siswa sama akunya gitu. Kan sulit nih. Kenapa tuh kalau online kayak gitu? Jauh. Iya, jauh. Muridku itu ada yang dari Semarang, ada yang dari Pacitan, ada Luar yang dari kota. Jakarta. Wah, keren. Iya, se-Jawa sih Gitu alhamdulillahnya dia ada yang dapat daftar. muridnya gimana, Kak? Aku promosi lewat Instagram, Facebook, sama kemarin itu coba ngasih apa ya namanya, brosur lewat CFD di Bungkul gitu. Oh, kayak ngebagiin lembaran gitu. Lebaran gitu. Kalau offline itu aku biasanya nerapin ke muridku itu harus speak English kalau misalnya lagi les. Oh, Gitu. berarti Jadi saling benar-benar ngomong bahasa Inggris gitu ya? bener. Jadi kalau misalnya ketika aku bilang kayak you have to speak English now, gitu, mereka bener-bener diem kincep gitu, nggak ada yang ngomong, bener-bener gak ada yang ngomong, kayak gini toh.
Jadi Bingung bener-bener, gitu ya. iya, soalnya benar-benar gak ada yang, tapi kalau misalnya dibiasain ya akhirnya ngomong-ngomong sendiri, meskipun itu mereka bicaranya itu bilingual Inggris sama Kenapa Indonesia. kakak seneng ngajar bimbel? Gitu. Ajar bimbel itu kita nggak ribet-ribet kayak kalau misalnya jadi guru di sini kan kita harus bikin rencana pembelajaran ini. Kalau bimbel kan sesuai dengan apa kita mau gitu, mau Oh, ngapain hari materinya ini, gitu ya. iya, nggak sesuai dengan Kakak bimbel itu pembelajaran. apa ya, ngajarnya sendiri atau ada Sendiri. sama temen gitu? Sendiri. Oh, aku Sendiri. kira kayak yang kerja sama tadi sama temen. Oh, yang kerjasama online. Oh, Nah online. itu tapi kelasnya sendiri-sendiri, temenku megang si kelas A, kelas B gitu. Oh, jadi kayak dibikin kelas sendiri-sendiri gitu. Iya betul, sesuai Seneng nggak sih levelnya. kak ngajar kayak gitu? Seneng sih, soalnya kita bisa apa ya, bantu mereka yang belum apa ya, belum paham tentang bahasa Materinya Inggris itu itu tadi tadi. ya. Iya betul. Kakak pasti ada dong hal menarik gitu waktu bimbel. Waktu ngajar bimbel, Iya. hal menarik itu ketika mereka itu sebelum kelas itu mesti aku tanyain gimana sekolahnya hari ini gitu. Jadi mereka tuh cerita jadi kayak, banyak "How are you banget. today?" Iya. Gitu-gitu. Gitu. Jadi kayak apa ya? Aku nggak mau jadi guru yang menggurui mereka, tapi aku jadi temen yang bisa ngasih mereka apa ya, pengetahuan dan juga Materi wawasan baru gitu gitu. ya. Iya. Emang manggil kakak apa? Kak atau Miss gitu-gitu kan? Kak. Aku Kak, suka tetep dipanggil Kak. Kak. Iya. Kenapa tuh? Kak. Karena kalau misalnya Bu, aku juga gak mau tua ya. Kalau Miss kayak gimana gitu. Jadi Kak aja. Ada nggak murid bimbel yang susah diatur gitu? Alhamdulillahnya aku adalah orang yang lumayan disiplin dan suaraku kan keras ya. Jadi kalau Iya. misalnya aku sekali ngomong, mereka langsung diem. Gitu. Oh, takut Iya. sama kakak? Bukan dibilang takut sih, kalau takut itu mereka biasa, cuman kalau misalnya aku bilang, soalnya ya kita ngejokes biasa, cuman kalau misalnya aku Jadi ngomong, kayak kalau waktunya iya, bercanda, waktunya iya, serius gitu. betul, suaraku kan keras jadi kelihatan marah padahal aku nggak marah gitu. Ada nggak sih metode mengajar dari kakak? Metode mengajar versi aku itu, aku lebih sering apa ya, bukan hanya menjelaskan tapi juga mereka harus praktek gitu loh, supaya mereka itu Maksudnya? lebih paham. Kayak misalnya aku jelasin simple present tense nih, Iya. mereka paham, oh simple present tense itu seperti ini. Terus nanti Lah, mereka praktekin gitu. praktekin gimana kamu menerapkan simple present tense itu tadi di kehidupan sehari-hari kamu. Misalnya kamu mau ngomong bahasa Inggris, nah itu gimana, harus ada kata keterangan apa, terus pakai verb apa, kalau misalnya subjeknya tunggal, Iya gitu, itu banyak verbnya verbnya, apa gitu. iya. Iya itu lumayan apa ya, complicated ya, itu Iya. rumit. Soalnya Itu pasti sih. kadang beberapa ada yang bingung gitu. Iya benar, nah itu Oh ya, lumayan. kakak bimbel itu ngajar mulai dari kelas apa aja? Mulai SD SMP, ya SD SMP. SD SMP aja. SD SMP. Kemarin Berarti ada anak di luar SMA yang SD SMA. Di SMA luar kemarin SMA. ada yang daftar sih, cuman satu tapi. Bimbel di kakak itu tetap gitu tah? Jadi tetap diajar kakak terus gitu. Iya, heeh. Kalau Oh, yang online sesuai kayak dengan les, levelnya. iya. Kayak les Iya. gitu. Kalau online itu sesuai dengan levelnya, nanti ada teman-teman aku yang lainnya gitu. Oh, jadi gurunya lebih banyak gitu. Iya, betul. Buka aja Instagramnya Enjoy Learning English. Boleh dong endorse. Boleh ya, endorse. Oke. Apalagi nih? Ada nggak sih siswa-siswi yang bandel gitu waktu kakak ajar? Kalau selama ini murid aku ya, alhamdulillahnya tuh nggak ada. Berarti kakak selain kuliah gitu kerjaan lain gitu kan? Iya. Itu kan jadi kayak Ngelesin gitu, Iya. iya, betul. Selain kuliah ngelesin sama ikut-ikut kegiatan volunteer gitu. Kalau bimbel itu muridnya kakak yang datengin kakak atau kakak yang datengin muridnya kakak sih? Murid yang datang. Oh, berarti muridnya ke kakak. Betul. Emang gitu itu capek nggak sih kak ngajar? Ngajar iya sih, capek sih. Selama soalnya kan- penelitian ini juga tetap ngajar gitu? setiap harinya. Setiap Ih, harinya dari jam sampai berapa sampai jam berapa kak? dari jam setengah 7 sampai jam 8. Jadi aku ngerjain tugas itu antara Malam? setengah 9 sampai jam 10 11 gitu. Begadang gitu ya? Iya, begadang. Tapi aku nggak berani di atas jam 11 soalnya nggak kuat sih. Nggak kuat Oh melek. iya, kakak skripsi itu semester berapa biasanya? Semester 7. Iya, 7 itu skripsi. Pertama itu ada awalannya nggak sih kak? Apa namanya? Yang buat bab 1 sampai 3 itu? Iya, sempro. Iya. Nah, itu sempro itu semester 7.
biasanya itu. Tapi tergantung sih univnya kan, kalau UNER kan bisa sekarang Iya. semester 6. Kalau univku itu sesuai dengan akademiknya jadi semester 7. Teratur gitu. Nggak bisa kayak bebas gitu loh. Berarti bisa lebih dari semester 7 dong selesainya. Kalau Iya. semisal semester 7 Iya, nggak itu nggak selesai gitu. enaknya. Itu nggak enaknya. Lama dong, Kak. Tapi semoga doain Emang ya. per semester ya. Emang per semester itu berapa bulan? 6. 6 bulan. 6 bulan satu semester. Sama kayak itu ya, sekolah pada umumnya. Ya, betul. SD, Semester ganjil. SMP, SMA. Semester genap, semester ganjil gitu. Kakak selama bimbel pernah nggak emosi sama siswanya? Pernah lah, marahin gitu pastilah, sampai pernah. marahin? Pernah banget. Tapi kalau misalnya ada apa ya, murid aku yang ngomongnya kasar atau ngomong yang nggak enak gitu ya, aku suruh istighfar 33 kali. Berarti ditegur gitu sama kakak? Heeh. Pastinya 33 sih. kali. Ya pastilah. Biar disiplin kan mereka, biar ada aturan gitu. Kadang kan ada orang tua yang ikut campur gitu ya, kakak. Ya, Ada pasti. masalah sama orang tua dari Nah, muridnya iya itu. kakak? Pasti ada pengaduan orang tua, tapi alhamdulillahnya selama ini tuh orang tuanya itu apa ya, nggak pernah ngadu gimana cara ngajar aku atau gimana anak-anak yang lain itu ganggu gitu loh. Nggak, alhamdulillahnya sih fine-fine aja sih. Berarti walaupun kakak marahin anaknya, orang tuanya tetap Iya, it's okay. baik-baik aja gitu. Bener. Soalnya Kayak terima-terima aja. Ada yang nggak soalnya- terima kan ya gitu Oh, itu. iya. Ada emang. Nggak ada. Berarti semuanya pada kayak oke-oke aja gitu. Oke-oke aja. Emang muridnya kakak ada berapa sih bimbel ini? Ada 10 kalau yang offline ya, yang di Kalau yang online? online ada 7. Kalau yang offline itu kan kadang muridnya ada yang mungkin sibuk terus jarang masuk atau ada alasan gitu. Ya Ada pasti nggak sih, ya Kak? itu. Tapi kalau misalnya sering nggak masuk itu nggak ada. Jadi semuanya alhamdulillah itu sering masuk. Dan kalau misalnya mereka nggak masuk pun itu izin sih biasanya. Izin ke kakak, japri WA gitu. Iya betul. Em, Kalau kamu sendiri suka mata pelajaran apa? Bingung sih kak, soalnya pinginnya bisa semua. Iya. Tapi kalau misalnya bahasa Inggris di sekolah ini tuh metode gurunya ngajar itu menurutmu gimana sih? Kayak kamu seneng atau seharusnya tuh gini-gini kak biar aku paham gitu. Seneng sih kak, soalnya guru bahasa Inggrisnya wali kelasku kebetulan. Oh iya, siapa? Mem Ayu. Oh. Itu kan Kok gurunya. kurang tahu ya aku. Mem Ayu. Nggak tahu. Oh, terusan. Itu gurunya kan kayak asik gitu loh kak. Oke. Kalau ngajarin sambil bercanda, Oke, terus oke. siswa-siswinya itu kayak kalau misal belum paham, ini kamu belum paham ini nanti dijelasin lagi Oke. gitu, nggak apa-apa gitu. Oke, berarti pernah dong kayak misalnya pakai metode games gitu buat. Ya pernah, kadang Masa juga skill. teman-teman yang minta Oke. Enak ingin juga ya. games gitu. Kalau matematika suka nggak? Biasanya orang-orang itu takut loh sama matematika. Sebenarnya seneng kalau bisa ngitungnya gitu. Oh tapi iya, kalau nggak betul. bisa ya Nggak pusing, suka. Kak. Oke. Iya. Tapi gurunya overall untuk guru-guru Suka. matematika suka ya. Asik-asik berarti gurunya. Iya. Soalnya biasanya kalau guru matematika kan terkenal kayak killer gitu. Enggak Oh enggak sih. ya? Kedapatan guru yang asik sih kak. Oke, alhamdulillah banget ya itu. Kalau kakak ada nggak guru di sini yang mungkin nyebelin? Ada apa nggak gitu aja? Berarti gak usah di-mention ya. Guru yang nyebelin. Kalau aku selama ini belum tahu ya, karena aku bener-bener belum banget berinteraksi sama beliau-beliau secara mendalam gitu. Mungkin Cuman baru beberapa gitu ya. iya betul. Kalau nyebelin atau enggaknya itu nggak tahu. Jadi benar-benar aku tuh datang terus bantuin guru di kelas gitu. Jadi jarang banget. Cuman Kalau misal ngomong-ngomong nggak ya cuma ngomong biasa aja gitu. Kalau misal nggak bantuin guru ngapain kak? Diem aja gitu di ruang Ya ngerjain tugas. dingin. Gitu. Iya betul. Ada nggak sih kak pesan buat siswa-siswi SMP 4? Oke, untuk siswa-siswi SMP 4 itu good luck. Terus semangat dan sukses terus untuk kedepannya. Semoga bisa masuk SMA negeri atau SMA yang ingin kalian Amin. capai, dan juga untuk masuk apa ya, universitas negeri juga, dan semuanya bisa tercapai lah pokoknya impian kalian semua. Dan terima kasih untuk partisipasinya juga selama ini, selama aku penelitian di SMP negeri 4, dan kalian itu the best banget lah. Terus apalagi ya, udah ya.
Itu aja sih. Makasih ya Kak buat pesannya. Semoga Kakak bisa dilancarin skripsinya, Amin, ya Allah, kuliahnya. terima kasih. Makasih juga ya Kak udah mau nyempetin waktu Terima kasih buat juga. datang ke podcast. Oh iya, terima kasih juga buat tim kreatif juga udah diundang di sini. Kaget banget waktu kemarin itu tiba-tiba disuruh datang ke studio. Kaget banget kok tiba-tiba saya diundang ya. Buat podcast gitu ya. Iya, terima kasih banget loh. Demikian podcast Miss kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next video. Bye. Tetap di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora.